kalau buat Benjamin Netanyahu ceritanya jelas ini kemenangan politik. Tapi buat Donald Trump ceritanya jauh lebih rumit. Dalam perang ada satu jurus klasik yang sering banget dipakai. Potong kepalanya biar badannya mati sendiri. Logikanya simpel, kalau pemimpinnya tumbang, sistemnya ikut goyah. Kedengarannya memang strategis, kelihatannya tegas. Dan secara politik yang seperti ini nih laku keras. Sekarang kita lihat itu lagi. Donald Trump dan Benjamin Netanyahu lagi panen sorotan dari berbagai kalangan. Mereka dianggap sukses setelah tewasnya Ali Khamenei. Di tengah tensi perang, momentum kayak gini tuh jelas bisa ngangkat popularitas. Narasinya sederhana, musuh utama sudah dieliminasi. Tapi pertanyaannya, sesederhana itukah? Kita ngomongin sosok yang sudah 86 tahun. Kesehatannya memang lagi turun. Di sistem seperti Iran, suksesi itu bukan sesuatu yang dadakan. Dia sudah disiapkan, sudah dihitung. Jadi kalau ada yang bilang ini kemenangan besar, ya, secara militer mungkin iya. Tapi secara strategi jangka panjang belum tentu. Karena sejarah Timur Tengah itu ngajarin satu hal. Membunuh pemimpin bukan berarti membunuh ideologinya. Bukan berarti sistemnya langsung runtuh. Dan yang lebih bahaya, kadang yang datang setelahnya justru yang lebih keras. Kalau penerusnya lebih radikal gimana? Kalau terjadi kekosongan kekuasaan gimana? Kalau elit-elit di dalam rebutan pengaruh gimana? Yang muncul bukan perdamaian, yang muncul bisa jadi kekacauan. Dan di kawasan sekompleks Timur Tengah, kekacauan itu bukan efek samping kecil. Itu bisa jadi pintu masuk buat konflik yang lebih panjang, lebih brutal, dan lebih sulit dikendalikan. Jadi sekarang pertanyaannya bukan cuma siapa yang berhasil dibunuh, tapi apa yang sebenarnya sedang dibuka setelah itu. Kalau kita mundur sebentar dan lihat sejarahnya, polanya sebenarnya kelihatan jelas. Setiap kali ide potong kepemimpinan musuh dicoba di Timur Tengah, hasil akhirnya jarang sesuai harapan. Kita ambil contoh di Irak. Ketika Amerika Serikat menjatuhkan rezim Saddam Hussein di tahun 2003, narasinya waktu itu juga sama. Ini kemenangan besar, musuh utama sudah ditangkap, kemudian dihukum mati. Rezim yang selama puluhan tahun jadi ancaman bagi Barat dianggap selesai. Tapi yang terjadi setelah itu justru kebalikannya. Begitu rezim Saddam runtuh, Irak tiba-tiba kehilangan satu hal yang paling penting dalam sebuah negara. Ia adalah stabilitas kekuasaan kosong, vakum. Dan di Timur Tengah, kekosongan kekuasaan itu jarang sekali bertahan lama. Yang masuk justru kelompok-kelompok pro-Iran. Dalam 2 dekade berikutnya, Irak berubah jadi semacam arena baru pengaruh Iran. Dari sana Iran membangun jaringan milisi, kelompok proksi, dan aktor non-negara yang kekuatannya bahkan bisa menantang kepentingan Amerika dan Israel di kawasan. Dan belum selesai, kekacauan setelah invasi itu juga melahirkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Muncullah Islamic State of Iraq and the Levant, atau yang lebih dikenal sebagai ISIS. Kelompok ini muncul dari kekosongan keamanan, memanfaatkan konflik sektarian, lalu menyebar ke seluruh Timur Tengah. Ribuan orang tewas, kota-kota hancur, dan jutaan orang terpaksa mengungsi bahkan sampai ke Eropa. Jadi satu rejim memang tumbang, tapi efek domino yang muncul jauh lebih besar. Hal yang mirip juga terjadi di Gaza. Sejak awal 2000-an, Israel berulang kali mencoba membunuh para pemimpin Hamas. Strateginya sama, hilangkan tokoh kunci, maka organisasinya akan melemah. Di tahun 2004, Israel berhasil membunuh pendiri Hamas yang bernama Ahmed Yassin. Enggak lama kemudian, penggantinya juga ikut terbunuh, Abdel Aziz Al-Rantisi. Secara teori, organisasi itu seharusnya goyah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa tahun kemudian, muncul pemimpin baru yang jauh lebih keras. Dia bernama Yahya Sinwar. Dan dialah yang kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh utama di balik serangan 7 Oktober 2023. Cerita yang hampir sama juga terjadi di Lebanon. Pemimpin lama Hezbollah, yaitu Abbas al-Musawi, dibunuh oleh Israel pada awal 1990-an. Harapannya sama, organisasi itu melemah. Tapi setelah itu justru muncul pemimpin baru yang jauh lebih berpengaruh. Dia bernama Hassan Nasrallah.
Di bawah Nasrallah, Hezbollah bukan malah runtuh, justru berubah menjadi salah satu kekuatan non-negara paling kuat di Timur Tengah. Jadi kalau kita tarik dari semua contoh ini, ada satu pola yang berulang. Di Timur Tengah, membunuh seorang pemimpin seringkali tidak menghancurkan gerakannya, kadang justru memperkuatnya. Karena ketika satu kepala dipotong, yang tumbuh setelahnya bukan kepala yang lebih lemah, kadang malah yang muncul jauh lebih keras. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan dalam semua operasi menghabisi pemimpin. Mereka bisa membunuh orangnya, tapi belum tentu bisa membunuh gagasannya. Dalam 2,5 tahun terakhir, perang, operasi militer, dan pembunuhan para pemimpin memang menghantam kelompok seperti Hamas dan Hezbollah dengan sangat keras. Banyak tokoh mereka tewas, infrastruktur mereka rusak, jaringan mereka terpukul. Tapi satu hal tetap ada, ide tentang perlawanan terhadap pendudukan. Dan selama ide itu masih hidup, kelompok baru, tokoh baru, atau generasi baru hampir pasti akan muncul lagi. Jadi ketenangan yang kita lihat sekarang, kalau memang tenang, kalau memang terlihat tenang, bisa jadi sebenarnya cuma jeda sebelum konflik berikutnya meledak. Sekarang kita masuk ke kasus Iran. Ali Khamenei sudah dinyatakan tewas, sudah tidak ada. Pertanyaan besarnya bukan cuma siapa yang bisa menggantikan dia, tapi seberapa keras penggantinya nanti. Karena juga yang jarang dibahas adalah Khamenei sebenarnya masih membuka ruang negosiasi. Dalam beberapa pembicaraan yang dimediasi oleh Oman di Muscat dan diskusi di Genewa, ada sinyal bahwa Iran siap memberikan konsesi yang cukup besar soal program nuklirnya. Artinya masih ada jalur diplomasi. Masalahnya, kalau pemimpinnya diganti, belum tentu penggantinya punya ruang politik untuk melakukan hal yang sama. Di situ dilema besarnya. Pemimpin baru biasanya harus membuktikan dirinya lebih keras, bukan lebih kompromis. Apalagi dia naik ke kekuasaan setelah pemimpin sebelumnya dibunuh oleh musuh eksternal. Bayangkan tekanan politiknya. Kalau Israel dan Amerika benar-benar terus mendorong sampai negara Iran runtuh, kita masuk ke wilayah yang jauh lebih berbahaya. Kekacauan negara besar. Dan kalau kita belajar dari pengalaman di Irak atau Libya, kekosongan keamanan di negara besar itu tidak pernah berhenti di dalam negeri saja. Efeknya selalu nyebar. Milisi baru muncul, konflik sektarian meledak, arus pengungsi membesar, dan dampaknya akhirnya sampai ke sekutu barat, baik di Timur Tengah maupun ke Eropa. Jadi pertanyaannya sebenarnya sederhana tapi sangat penting. Apa yang sebenarnya ingin dicapai dari strategi memenggal kepala ini? Bagi Benjamin Netanyahu, jawabannya mungkin cukup jelas. Secara politik domestik, membunuh Khamenei adalah kemenangan besar. Netanyahu sedang menghadapi pemilu yang sangat menentukan. Kalau dia kalah, karir politiknya bisa selesai. Bahkan ada kemungkinan dia harus menghadapi proses hukum terkait beberapa tuduhan korupsi yang selama ini membayangi dirinya. Dalam situasi seperti itu, kemenangan militer besar adalah modal politik yang sangat berharga. Popularitas naik, dukungan publik menguat. Narasi pemimpin kuat yang melindungi Israel kembali hidup. Dan di Israel sendiri, dukungan terhadap langkah militer seperti ini memang sangat tinggi. Masalahnya, politik jangka pendek seringkali tidak sejalan dengan stabilitas jangka panjang. Dan sejarah Timur Tengah sudah berkali-kali menunjukkan satu hal. Keputusan yang terlihat seperti kemenangan hari ini, kadang justru menjadi awal dari krisis yang jauh lebih besar esok. Dan itu membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau satu pemimpin terbunuh, rezimnya mungkin goyah. Tapi kalau yang muncul setelahnya justru lebih radikal, lebih marah, dan lebih sulit diajak kompromi, apakah dunia sebenarnya jadi lebih aman? Atau justru kita baru saja membuka babak konflik yang lebih panjang? Kalau buat Benjamin Netanyahu, ceritanya jelas ini kemenangan politik. Tapi buat Donald Trump, ceritanya jauh lebih rumit. Di depan publik Amerika, Trump mungkin bisa berdiri di podium dan bilang, kami berhasil menghabisi musuh besar. Narasi kemenangan seperti itu selalu terdengar kuat di pidato politik. Tapi kalau dilihat lebih dalam, situasinya nggak sesederhana itu. Seperti yang saya sebutkan di awal, yang dibunuh itu adalah Ali Khamenei, seorang pemimpin berusia 86 tahun yang memang sudah lama sakit. Dan perang yang mengikutinya terjadi jauh dari wilayah Amerika. Sementara itu, di dalam negeri Amerika sendiri, masalahnya justru berbeda. Banyak warga Amerika Serikat sedang menghadapi krisis biaya hidup. Harga kebutuhan naik, tekanan ekonomi terasa di mana-mana. Dan di tengah situasi seperti itu, pemerintah menghabiskan miliaran dolar uang pajak untuk operasi militer di Timur Tengah.
perang melawan negara yang secara langsung tidak menyerang Amerika. Karena itu, makin banyak orang di Amerika Serikat yang menyebut konflik ini dengan satu istilah yang cukup sensitif. Perang ini milik Israel. Dan kalau narasi itu semakin kuat, posisi politik Trump bisa jadi malah berbalik. Alih-alih terlihat sebagai presiden yang kuat, dia justru beresiko terlihat seperti pemimpin yang terseret ke dalam perang mahal demi kepentingan negara lain. Apalagi Trump sendiri sudah memberi batasan. Amerika tidak akan mengirimkan pasukan darat besar ke wilayah itu. Artinya apa? Pada titik tertentu, kampanye pengumuman ini pasti harus berhenti. Pesawat-pesawat akan kembali ke pangkalan, kapal induk akan ditarik, dan Amerika akan pergi. Tapi masalahnya, konflik yang ditinggalkan belum tentu selesai. Kalau Iran masuk ke fase kekacauan internal, dampaknya justru akan paling terasa oleh sekutu-sekutu Amerika di kawasan. Negara-negara di Timur Tengah harus menghadapi efeknya langsung. Bahkan Eropa bisa kena imbasnya lewat krisis keamanan atau gelombang pengungsi baru. Dan seperti yang sudah berkali-kali terjadi sebelumnya, publik Amerika akhirnya akan bertanya, apa sebenarnya yang kita dapat dari semua ini? Karena kalau kita melihat sejarah dari Irak sampai Libya, Amerika sudah beberapa kali melakukan petualangan militer yang mahal di kawasan ini. Biayanya besar, nyawa tentara melayang, pengaruh politik luar negeri terkikis. Tapi hasilnya seringkali nggak jelas. Dan disitulah pelajaran yang seharusnya muncul. Bahwa strategi membunuh pemimpin, atau yang sering disebut strategi pemenggalan kepala, kelihatannya memang dramatis, kelihatannya tegas, kelihatannya seperti kemenangan. Tapi sejarah menunjukkan sesuatu yang jauh lebih tidak nyaman. Seringkali strategi itu nggak menyelesaikan konflik. Ia hanya membuka babak baru dari konflik yang lebih panjang. Kalau kita tarik semua cerita ini ke satu garis besar, ada satu pelajaran yang terus berulang dalam sejarah. Membunuh seorang pemimpin mungkin terlihat seperti kemenangan besar, dramatis, cepat, dan secara politik sangat menguntungkan. Tapi sejarah Timur Tengah berkali-kali menunjukkan sesuatu yang berbeda. Pemimpin bisa mati, rezim bisa runtuh, tapi ideologi, kemarahan, dan konflik yang melahirkannya seringkali justru bertahan lebih lama. Kadang malah jadi lebih kuat. Dari Saddam Hussein di Irak sampai berbagai pemimpin kelompok seperti Hamas dan Hezbollah, polanya hampir selalu sama. Kepalanya dipotong tapi tubuhnya tetap hidup, dan kadang justru tumbuh lebih kuat. Jadi mungkin pertanyaan paling penting dari semua ini bukan siapa yang berhasil dibunuh hari ini, tapi apakah dunia benar-benar jadi lebih stabil setelahnya? Atau jangan-jangan seperti yang sering terjadi sebelumnya, ini cuma awal dari bab berikutnya dalam konflik yang jauh lebih panjang. Menurut kalian gimana? Apakah strategi membunuh pemimpin musuh memang efektif, atau sebenarnya cuma menciptakan masalah baru yang lebih keras? Tulis pendapat kalian di komentar. See you di cerita berikutnya.